yang baik. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami sangat percaya biarlah pujian penyembahnya kami naikkan sungguh-sungguh dari hati kami yang tulus, bahwa hanya Engkau yang patut kami puji, kami sembah, dan Engkau adalah segala-galanya. Bapak yang baik, berkati GSJS daripada Pakuan Mall. Kami percaya Pastor Michael dan juga istri dan juga anak semua ada dalam tangan Tuhan. Berkati untuk WL Singer yang luar biasa, pekerja yang luar biasa, jemaat yang juga semangat dan antusias dan luar biasa. Aku dan suami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Hanya Engkau yang diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Kami siap untuk dengar, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk menjadi berkat. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Shalom. Selamat Natal. Bagaimana, masih ada kuenya? Oke, semua karena anugerah Tuhan ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Oke, tadi pagi saya menyampaikan di Tunjungan Plaza itu ada 2 kali ibadah tentang kedatangan Yesus ya. Itu all about love ya. Jadi tentang kedatangan Tuhan itu bukan hanya sekedar datang, bukan hanya celebration, bukan hanya sekedar ibadah, bukan sekedar hanya dapat makan, bukan hanya sekedar shopping, bukan hanya sekedar liburan, tapi bicara tentang cinta ya. Tadi itu yang saya sampaikan ibadah pertama dan kedua. Sekarang hari ini kita akan masuk dalam hal yang mungkin agak berbeda. Kita buka Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 ya. Matius 14 lifestyle daripada Yesus ya. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 demikian firman Tuhan ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sering dengar cerita ini, betul? Tentang Yesus berjalan di atas air. Betul ya? Waktu engkau baca ini, apa yang kau dapat? Wah, keren Bu Indri, mujizat luar biasa. Bisa berjalan di atas air. Kalau dulu itu pasti kaget, kalau sekarang biasa ya. Itu banyak sekarang kita lihat dengan peralatan yang canggih. Sekarang orang bisa berjalan di atas air, di atas apapun. Nah, tapi waktu itu kita akan berbicara seperti ini. Mujizat Bu Indri, Yesus berjalan di atas air, keren. Makanya untung kita jadi orang Kristen. Karena Tuhan kita keren luar biasa, betul? Wajar gak kita ngomong gitu? Wajar. Tapi pertanyaan, maaf ya, kalau sekedar hanya kita membaca cerita, kisah tentang Yesus dalam Alkitab, tentang hal-hal yang spektakuler, hanya mujizat, hanya berkat, hanya perkara yang mustahil. Berarti selama ini kita ikut Tuhan, hanya yang kita kejar mujizatnya saja. Padahal gak selalu yang kau baca di Alkitab itu all tentang mujizat. Ada yang lebih dalam daripada itu yang harusnya kita pelajarin. Bukan hanya tentang mujizat. Karena kalau engkau hanya mencari Yesus tentang mujizat, berarti kita jadikan Yesus seperti apa? Seperti si kakek tua, betul? Siapa ini kakeknya? Siapa? Kakek center class, betul? Karena di mana ada center class, di sana ada hadiah. Apakah Yesus yang sudah mati untuk kita, yang datang ke dunia ini, yang sudah all out untuk kita, hanya sekedar jadi center class bagi kita? Kalau engkau hanya jadikan Tuhan sebagai center class, hanya kita cari ikut Tuhan, yang kita fokus ikut Tuhan, mujizatnya, mujizatnya, mujizatnya. Apa itu level kekristenan kita? Tuhan Yesus sudah all out sama kita, betul? Mana buktinya dia all out ya? Dia dikatakan datang sebagai anak tukang kayu, bukan anak sultan, betul? Dan lahirnya pun di kandang binatang, bukan di seperti mungkin di tempat-tempat istana yang luar biasa, bukan di Westminster Palace, bukan di istana raja, tapi di
tempat yang sangat tidak layak. Bahkan dilahirkan dalam keluarga marginal, bukan keluarga sultan, keluarga tukang kayu. Dan apalagi dia pelayanan bukan seperti hamba-hamba Tuhan sekarang, betul. Kalau hamba Tuhan sekarang pelayanan enak, betul bapak-bapak, ibu-ibu. Contoh soal saya, pelayanan sekarang dikasih hotel, dikasih makan enak tadi sama Ibu Ira, betul. Yesus pelayanannya sangat-sangat biasa, jalan kemana-mana dengan berjalan kaki tanpa ada fasilitas pesawat pribadi atau pesawat bisnis, no. Dan sudah itu apa yang terjadi? Akhirnya dia mati di kayu salib. Mati di kayu salib sebagai penjahat. Bukan sebagai orang yang benar. Tapi sebagai orang yang dianggap penjahat. Dan kemudian apa yang terjadi? Mati dan dikuburkan. Kuburan pun tidak punya. Sementara kita aja manusia punya kuburan. Betul? Siapa sini sudah beli tanah kuburan? Angkat tangan. Jangan beli cepat-cepat. Karena cepat mati biasanya. Betul ya? Ya. Di Jakarta itu tanah kuburan yang paling mahal itu San Diego. Ya, saya tidak mau beli karena saya takut kalau saya beli hari ini besok saya mati, betul ya. Nah, Yesus gak punya tanah kuburan. Matinya pun seperti penjahat. Bahkan dikatakan waktu dia bangkit, dia katakan aku akan naik ke surga. Bukan karena meninggalkan kita, menyiapkan tempat bagi kita. Bayangkan siapa kita. Hanya debu dan tanah disiapkan tempat di surga tanpa mesti bayar PBB. Gak perlu bayar IMB, betul ya. Di dunia ini lebih repot kalau punya tanah. Dan bukan hanya itu, sebelum dikatakan aku kembali akan kuberikan padamu roh penolong. Tuhan all out. Yesus all out. Tapi kita hanya mencari dia hanya karena berkatnya saja. Tragis. Ini sangat menyedihkan. Ternyata kita hanya jadikan Tuhan hanya seperti si kakek jenggot alias center class. Nah hari ini kita akan belajar. Supaya kita belajar hari ini kalau engkau membaca firman. Jangan hanya firman tentang berkatnya luar biasa. Ada 6 pesan penting dari kisah yang tadi kita baca. Yuk kita buka satu persatu ya. Matius 14 ayat 2-3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit. Untuk apa bapak-bapak ibu-ibu? Untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ini jelas dikatakan gaya hidup Yesus yang pertama adalah apa? Selalu terhubung dengan Bapaknya. Ini yang seringkali orang Kristen tidak punya. Kita hanya terhubung dengan Bapa hari Minggu saja. Kita cari Tuhan hanya hari Minggu. Atau memang terhubung pas mau makan. Supaya makannya gak nambah berat badan. Betul? Tuhan berkati Samcan. Gak makan, gak berat badan naik, gak kolesterol, gak asam urat. Apakah hanya sekedar itu engkau terhubung dengan Tuhan? Yesus dikatakan pagi-pagi bahkan masih gelap sekalipun dia datang bertemu dengan Bapaknya. Ya, dia punya hubungan dengan Bapa, terkonek dengan surga ya. Apalagi di hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan Indonesia. Dari mulai 2 tahun yang lalu saya selalu sampaikan akan terjadi masa sukar. 2025, 2026 akan lebih masa sukar. Kalau engkau dan saya tidak terkonek dengan Tuhan, habis kita semuanya. Karena kita butuh terkonek dengan dia. Nah Yesus terkonek dengan dia. Dengan Bapaknya di surga. Padahal kalau dipikir-pikir bukan ada masalah pada waktu itu. Coba kita lihat apa yang terjadi sebelumnya. Di ayat 20 dan 21. Coba kita buka. Apakah ada masalah besar makanya Tuhan mencari Bapaknya di surga. Dan mereka semuanya apa? Makan sampai? Mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pelayanan yang luar biasa. Hidupnya bukan dalam masalah, bukan ada problem, bukan ada utang, bukan ada penyakit kanker. Tapi yang luar biasa gaya hidup Yesus, walaupun di tengah-tengah semua nyaman, semua enak, tetap membangun hubungan dengan Bapa. Bagaimana dengan kita? Masihkah engkau terhubung dengan Bapa kita? Masihkah kita punya hotline 24 jam dengan Bapa kita? Karena Allah kita satu-satunya Allah yang buka 24 jam tanpa pernah ada istilah libur. Engkau ketemu dengan pendeta. Bisa gak ketemu dengan Ibu Indri jam 12 malam? Sorry ya, saya ngantuk, udah tidur. Manusia terbatas. Mau pendeta, gembala terbatas. Tapi Tuhan kita 24 jam dia buka open komunikasi. Dia buka hotline 24 jam pada kita. Karena kita adalah anak dengan Bapa. Halo, dan dikatakan di sini Yesus bukan dalam keadaan susah, dalam keadaan nyaman pun dia punya hubungan dengan Bapa. Nah, hati-hati dengan kenyamanan. Ini apa? Kipas satu ya. Kira-kira kalau saya kipas ibu-ibu di tempat ini, bapak-bapak di tempat ini, bisa nggak ngantuk? Bisa. Seringkali kadang-kadang kenyamanan membuat kita kurang berhubungan dengan Tuhan. Hati-hati dengan keberhasilan, hati-hati dengan kesuksesan, hati-hati dengan pelayananmu yang hebat. Waktu kita mulai merasa nyaman, kurang bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin gak pakai kipas sate, tapi juga sama ini kipas, betul? Halo?
Seringkali orang Kristen waktu ada susah cari Tuhan setengah mati. Tapi waktu pabrik udah jalan, waktu anak berhasil, waktu suami gak menenek lampir lagi, waktu penyakit kanker sembuh, jam-jam doanya berkurang. Ini yang buat Tuhan sedih, engkau mulai lupa. Kita menganggap ya udahlah yang penting sekedar saja. Gak punya hubungan lagi dengan Bapa. Sementara Yesus dikatakan sesibuk-sibuknya dia, sehebat-hebatnya dia, senyaman-nyamannya pelayanannya, tetap dia punya hubungan dengan Tuhan. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan kita? 2026, kalau engkau dan saya tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita tinggal tunggu waktunya jebol. Saya mau tanya, apa yang membuat seorang Nuh bisa membangun bahtera besar? Nuh itu hanya petani anggur, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Anak-anak muda tempat ini bukan karena pinternya engkau, bukan karena engkau punya sekolah di luar negeri, bukan karena engkau bisa segala macam bahasa atau engkau jago AI sekalipun. Tapi kalau engkau terkonek dengan Tuhan, walaupun sekolahmu biasa, Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Yes! Dikatakan kalau dipikir-pikir, Nuh hanya tukang petani anggur, hanya a farmer, hanya petani anggur. Kok bisa bangun bahtera yang besarnya luar biasa? Bahteranya bukan kecil loh bapak-bapak ibu-ibu, dan membangunnya bukan sehari 2 hari, itu puluhan bahkan belasan bahkan mungkin 100 tahun-tahun. Bayangkan dana yang mesti keluar, bayangkan cari pekerja yang gak gampang, bayangkan dalam keadaan segala macam persoalan. Tapi kenapa dia bisa? Karena dia adalah sahabat Allah, terkonek dengan Tuhan, maka dia bisa berhasil membangun hal yang luar biasa. Kita butuh itu sekarang. Kita gak pernah tahu masalah ekonomi nanti. 2026 akan banyak tantangan. Saya berkali-kali mengatakan dari mulai 2 tahun yang lalu akan semakin sukar. Ekonomi akan semakin sukar. Rumah tangga semakin sukar. Penyakit akan semakin banyak. Dan keamanan akan semakin bermasalah. Seluruh dunia. Gak hanya cuma di Indonesia. Tapi kalau engkau menjadi sahabat Allah. Kalau kita terkonek dengan Tuhan. Hidup kita akan aman. Karena Tuhan ngomong dengan sahabatnya. Halo? Kita bisa nego dengan Tuhan. Contoh. Abraham bisa sampai nego dari 10 orang, dari 50, 40, 30, 20, 10. Kenapa bisa nego? Karena dia adalah sahabat Allah. Kalau engkau tidak pernah terkonek dengan Tuhan, berani mau nego, digebuk sama malaikat. Tapi kalau kita sahabat Allah, kita bisa nego dengan dia. Kita bisa tahu apa rencana Bapa kepada hidup kita. Maka hidup kita bisa tenang. Ini yang pertama. Bagaimana dengan lifestyle kita? Masihkah kita terkonek dengan dia? Itu yang pertama, oke? Jangan terlena. Saya mau tanya. Iblis bisa masuk pada orang-orang yang terlena. Contoh siapa? Simpson. Simpson orang hebat gak? Hebat. Dari mulai dalam kandungan sudah dinubuatkan untuk menjadi nazir Allah. Dia itu kekuatannya gak main-main bapak-bapak ibu-ibu. Tahu dia ngelawan orang Filistin pakai apa? Nih. Pakai tulang keledai. Pakai tulang keledai 1000 orang mati. Kenapa bisa? Karena kekuatannya luar biasa. Dia terkonek dengan Tuhan. Tapi Simpson pada akhirnya dia lupa diri. Dia pikir kehebatan dia itu karena dia makan ginseng Korea. Dia pikir kehebatan dia karena dia suka fitness di tempat Adirai. No. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Kalau Simpson dipakai itu karena apa? Karena dia punya Tuhan, hubungan dengan baik. Nah waktu dia sukses, dia mulai lupa sama Tuhan. Makanya akhirnya dia sampai menjadi apa? Buta, penggiling, dan terakhir dia pelawak. Bayangkan seorang yang begitu kuat luar biasa, 1000 orang mati pakai ini, terakhir hidupnya hanya jadi pelawak, hanya jadi bulan-bulanan iblis. Waktu kapan? Waktu terlena. Siapa lagi? Saul. Kita tahu siapa Saul. Seorang yang luar biasa, yang tadinya gak diperhitungkan oleh dunia, menjadi raja. Sudah jadi raja lupa. Akibatnya apa? Matinya mengerikan. Kalau engkau baca mati seorang Saul, mengerikan. Matinya ditembak bet awen, dipotong kepalanya, anaknya semua mati. Tidak ada pengganti Saul dan kerajaan digantikan oleh orang lain. Halo, jangan main-main dengan yang namanya comfort zone. Pesan Tuhan hari ini, comfort zone itu bukan bencana kalau engkau tetap terkonek dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak terkonek, tinggal tunggu waktunya kita akan jebol. Siapa lagi yang satu lagi? Hizkia. Hizkia itu adalah orang yang disayang Tuhan. 15 tahun diperpanjang usianya. Waktu dia banyak berhasil, waktu dia kaya raya, lupa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan tinggalkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat dari kisah ini ya. Jadi hari-hari ini kalau engkau sudah mulai kurang berdoa, kurang punya hubungan, katakan Tuhan ampuni. Aku mau kembali kepadamu membangun hubungan dengan engkau ya. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai ini. Apa ini bapak-bapak ibu-ibu? Udah kepepet baru cari Tuhan betul? Udah sakit, udah dalam keadaan babak belur baru cari Tuhan. Atau mungkin enggak itu, tapi pakai ini. Ini apa? Ban serep. Kapan ban serep dipakai? Waktu bannya pecah, betul. Tapi seringkali kadang-kadang kita nggak tahu di mana ban serep kita. Udah pecah ban kita baru bilang, ban serepnya mana ban serepnya? Jangan jadikan Tuhan ban serep.
Jangan jadikan Tuhan hanya lampu emergency. Jadikan dia menjadi partner kita, menjadi kekasih kita, menjadi sahabat kita yang patut untuk kita bangun hubungan dengan dia. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. That's number one. Yang kedua, Matius 14 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Apa yang kau dapat dari sini? Yang kedua, it's okay not to be okay. Waktu engkau punya masalah, engkau takut. Gak ada masalah. Gak ada masalah dengan kau bilang, aku takut. Aku lagi stres. Aku lagi down. Aku lagi sedih. Aku lagi pengen mati. Yesus waktu di Getsemani dia katakan apa pada murid-muridnya? Hatiku seperti mau mati rasanya. Dia buktikan sebagai manusia 100%, it's okay not to be okay. Jangan pernah takut untuk mengatakan, gue lagi sedih nih. Gue lagi stres, gak ada masalah. Yang penting jangan tinggal dalam ketakutan. Hal yang berbeda. Amin. Waktu Pak Ari dalam keadaan koma. Waktu dia terlempar 70 meter. Apakah istrinya gak takut? Takutlah. Gak mungkin saya gak takut. Tapi apakah saya diam dengan ketakutan dan menyerah? No. Datang pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Telepon pendoa kamu. Banyak masuk penyembahan. Kami lakukan hal itu. Gak sampai hari keberapa. Akhirnya Pak Ari sadar. Tuhan ngomong sama saya, bangun panggil anakmu yang kecil, umur 7 tahun, bawa ke ICU. Saya pikir untuk apa dibawa anak umur 9 tahun ke ICU. Tapi Tuhan yang suruh waktu kami dalam penyembahan. Nah apa yang terjadi? Saya bawa anak saya dan Tiffany bilang apa? Papa, kapan bangun bikin kamar saya dengan wallpaper polka dot? Itu Pak Ari pernah janji sebelum dia koma. Dan apa yang terjadi? Yang sudah 11 hari koma dengan GCS hanya sangat tinggal 5. Kita normal 15. Bisa ngomong, bisa ketawa, bisa angkat tangan. Suami saya sudah tinggal 5. 5 ke 4 tinggal meninggalnya saja. Dan pupil mata sudah tidak bergerak. Waktu anak saya ngomong gitu, apa yang terjadi? Tangannya bergerak, air matanya keluar. Dan akhirnya hari ketiga sembuh. Sekarang kayak boleh pelayanan bersama-sama. Tepuk tangan Tuhan Yesus. It's okay not to be okay. Tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Waktu Pak Ari kena Delta. Waktu akhirnya dibawa ke Surabaya, wah itu perburukan total. Itu dia punya panasnya sudah 40, dia punya tensi 45, dia punya batu darah. Karena Delta pertama di Indonesia itu bulan Juli, itu suami saya yang pertama. Dan itu perburukan total, udah ketutup semua paru-parunya. Nah waktu itu dokter bilang, karena saya juga kena COVID, dokter bilang, Ibu Indri, Ibu sudah negatif, tolong pulang. Gak mungkin satu kamar selama 11 hari dengan suami saya. Suami saya Delta, saya 11 hari nemenin, gak kena sama sekali. Tapi saya gak bisa pulang karena masih negatif. Masih positif. Pas negatif, Pak Ari dibilang sama dokternya, Ibu harus pulang karena bahaya, usia sudah 60 tahun, tinggal di satu kamar dengan yang Delta itu bahaya sekali. Pas saya mau pulang, suami saya bilang, Pak In, kalau nanti kamu pulang, carikan tempat untuk penguburan saya yang terbaik. Waktu pas Pak Ari ngomong gitu saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang stay, tanggung jawabku urusanmu. Tapi engkau tinggal bersama suami, jaga dia. Saya lakukan hal seperti itu. Malamnya suami Tuhan telepon saya. Tuhan ngomong saya, telepon anak-anak rohanimu, ini ada saya punya pendoa juga di tempat ini namanya Afi. Telepon anak rohanimu di Surabaya, minta mereka untuk bawa suamimu dibawa ke Surabaya. Logikanya orang kena COVID di Bandung, ngapain ke Surabaya, kok gak ke Jakarta? Dan resikonya kalau bawa pesawat itu gak mungkin dalam keadaan semua sudah lockdown waktu itu. Nah tapi karena Tuhan yang ngomong, baik Tuhan, ada berangkatkan ke Surabaya, gak sampai 5 hari sembuh tuh. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Gak apa engkau nangis, gak apa engkau takut, gak apa engkau berkata kenapa Tuhan, sampai kapan? Tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Waktu cucu saya nomor yang kemarin lahir tahun lalu, itu dikatakan dokter, anaknya 4,2 sehat luar biasa, tapi ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia kena kuning, jaundice selama hampir 3 bulan. Dokter bilang ini anak kena tokso, bakalan buta, tuli dan retarded. Bayangkan pertanyaan, apa gak bisa ketakutan saya? Walaupun saya hamba Tuhan, waktu saya dengar itu, Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi apakah engkau harus langsung bilang, gak mungkin. Kalau kita hamba Tuhan, tidak boleh kita ketakutan. Gak ada masalah. It's okay. Murid-murid ketakutan. Yesus pernah ketakutan. Tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, engkau sudah berikan cucu 4,2 kilo sehat. Tidak mungkin kau diamkan. Apa yang terjadi? Kami bawa ke dokter, akhirnya dioperasi. Sekarang sehatnya luar biasa. Haleluya. Jangan takut dengan menghadapi hal yang tidak baik. Murid-murid ketakutan, tapi datanglah pada Yesus. Jangan datang pada orang. Kalau engkau datang pada orang, yang ada akan diapa? Yang ada dihakimin. Makanya lu belum bertobat. Makanya engkau begini. Makanya yang ada bukan makin kita bangun. Makin kita terhenjak. Makin kita terpuruk. Makin kita semakin down. Datang pada Yesus. That's the only solution.
Karena dalam Yesus ada ketenangan, dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus ada penghiburan, dalam Yesus ada kepastian, dalam dunia belum tentu. Amin. Jangan takut, jangan mau tertuduh oleh iblis berkata karena kau berdosa, kau tidak layak. No, tidak ada penghukuman dalam Tuhan, yang ada belas kasihan. Nanti Tuhan menghukum kalau dia datang kedua kali, itu betul ada penghakiman. Sekarang masih zaman kasih karunia. Punya masalah datang pada Tuhan, ada ketakutan datang pada Tuhan. Jangan datang pada siapapun. Manusia belum tentu bisa menolong. Mana buktinya? Kita buka Yohanes. Waktu dikatakan ada orang buta, yuk kita lihat. Karena seringkali kita pikir orang kaya bisa menolong. Belum tentu. Keluarga kaya pun belum tentu bisa menolong. Kita buka yuk Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saya mau tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, engkau dalam keadaan seperti orang buta sejak lahir. Hidup kita gak bahagia. Mungkin papa mama meninggalkan. Mungkin engkau punya masalah ekonomi. Mungkin engkau punya masalah penyakit. Waktu ada orang ketemu dengan orang gereja, bilang gini, kira-kira yang salah siapa nih? Engkongnya atau dia ya? Kira-kira kita terbangun gak iman kita? Tidak mungkin. Yang ada kita makin merasa, kenapa aku sial? Kenapa hidupku seperti ini? Lihat apa reaksi daripada Tuhan. Apakah sama dengan murid-murid? Kata Yesus, katakan begini. Ya, kita lihat apa kata Yesus. Jawab Yesus ayat 3. Bukan dia dan juga bukan apa? Halo? Ayat 3, coba jawab Yesus. Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia, sangat memberikan keteduhan. Itulah Yesus. Yesus memberikan keteduhan. Yesus memberikan pelukan. Yesus memberikan jalan keluar. Karena Tuhan Yesus adalah Mister Solusi yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Dengan engkau datang pada dunia gak ada solusi. Yang ada malah dihakimin. Betul? Karena dunia suka seperti ini. Mana dia? Oh. Sebentar. Ini apa nih? Ini apa? Dunia suka menghakimin, betul? Karena kau hancur hidupmu. Tidak mungkin ada solusinya. Itulah masa depanmu. Tidak mungkin ada jalan keluar. Tuhan Yesus gak seperti itu. Maka jangan datang pada manusia waktu engkau ketakutan. Datanglah kepada Yesus. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pembelaan, dan ada jalan keluar. Amin. Murid-murid ketakutan, waktu kau datang pada Yesus, hidup kita akan berubah. Masalah boleh belum selesai, tapi ada damai sejahtera, itu yang paling penting. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang pertama tadi apa? Ini ngerti gak sih yang saya omongin? Halo? Coba kita buka Yesaya 32:17. Kekuatan Yesus. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa kebenaran? Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran adalah Dia. Nih. Tahu tentang Yesus. Baca. Ini modal kita. Ini modal kita. Buku dunia semua bisa daluarsa. Firman Tuhan gak pernah daluarsa. Waktu engkau baca, karena ini adalah Dia sendiri. Pikiran Tuhan ada di sini semuanya. Engkau tidak perlu pergi ke Israel untuk cari pikiran Tuhan. Nih ada di sini semuanya. Hanya seringkali kita gak suka baca ini. Kita baca pas mau tidur, biar obat tidur, betul? Firman Tuhan bukan obat tidur. Firman Tuhan adalah pikiran Allah sendiri. Banyak baca, banyak renungkan. Minta hikmat, maka engkau akan mengerti. Dan akan dapat hal yang luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yang keberapa sekarang? Yang mari kita lihat. Dan dikatakan selain kita ada ketenangan. Buka Yohanes 8 ayat 32. Ini tentang firman semua. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, nih, makanya gak heran. Kita tetap apa nih? Ini apa? Yes. Kalau engkau tidak tahu tentang kebenaran, engkau pikir engkau adalah orang yang tidak mungkin punya pengharapan. Dunia berkata, tidak mungkin engkau bisa ditolong Tuhan. Tidak mungkin, karena engkau sudah terikat, engkau sudah terjebak.
Itulah dunia, selalu mengatakan hal yang negatif. Tapi firman Tuhan berkata apa? Waktu engkau terima aku sebagai Allah dalam hidupmu, maka engkau sudah dimerdekakan. Hati-hati dengan ini. Ini apa? Ini apa? Apa ini? Boleh maju gak satu orang ke depan? Yang mau jadi korban saya. Maju satu. Maju satu orang ke depan, atau gak usah maju di sini aja, di depan berdiri. Ke depan sini, Ra, kau bantu aku bisa gak, Ra? Cuman kamu the only one, jadi korban saya. Kalau kita tidak dalam kebenaran, nih, kita akan terjebak. Thank you sayangku, engkau makin cantik pakai jala ini. Halo, iblis menjerat kita dengan berkata, tidak mungkin ada harapan bagimu, tidak mungkin ada solusi, udah kartu mati. Itu saya pernah dilakukan seperti itu oleh keluarga saya sendiri. Barang siapa yang berani salaman Mak Indri, masuk neraka katanya. Hidup saya seperti di neraka. Jadi apa yang harus saya bikin? Saya mau berubah. Tidak ada lagi perubahan. Tidak ada pengampunan. Itulah manusia. Iblis menjerat kita. Tapi Yesus melepaskan rantai kita. Mau pilih yang mana? Jangan kita sampai terkecoh dengan dikatakan engkau kartu mati. Gak ada kartu mati sama Tuhan. Gak ada kartu mati sama Tuhan. Mau merah semerah kermiji pun menjadi putih seperti salju. Mau hitam sehitam apapun menjadi putih seperti salju. Itulah Tuhan kita. Makanya Yesus datang ke dunia ini setiap Natal. Jangan hanya rayakan sekedar perayaan. Setiap kau rayakan Natal berbicara tentang pengharapan. Karena di mana ada kasih, di sana ada pengharapan. Kasih dikatakan berharap, percaya pada segala sesuatu, sabar akan segala sesuatu, dan apa dikatakan? Percaya kepada segala sesuatu, berharap pada segala sesuatu. Waktu engkau merayakan Natal, itu bicara tentang pengharapan. Maka tadi saya katakan, kalau engkau datang pada iblis, kau datang pada manusia, katakan, there is no solusi. Kau datang pada Tuhan, selalu ada pengharapan. Karena setiap rantai-rantai dosa akan dilepaskan. Itulah kekuatan yang luar biasa. Dulu saya pikir saya gak akan ada pengharapan. Terus terang, karena hidup saya itu nol besar. Hidup Pak Ari nol besar. Tidak ada pengharapan kami. Gelap ke depan. Gelap total. Tapi waktu kami datang pada Tuhan. Tuhan gak bilang, kalau ku ingat-ingat dosamu anakku. Gak pernah loh. Tuhan gak pernah ingat-ingat. Kita yang sering sekali ingat ke belakang, betul. Tuhan gak pernah ingat ke belakang. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang keberapa? Ketiga. Matius 14 ayat 28 sampai dengan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau berjalan di atas firman, maka engkau melakukan perkara besar. Nih, lakukan firman. Waktu firman berkata, ampuni orang yang jahat padamu. Itu berjalan di atas firman. Waktu engkau berkata, tidak mungkin Bu Indri saya ngampunin. Terlalu sakit. Makanya saya bawa ini apa nih? Paria. Tahu ini apa? Tahu ini apa? Pare. Pare ini pahit. Betul. Kalau engkau pakai kekuatanmu, mana mungkin? Terlalu sakit Bu Indri. Terlalu jahat mertua saya. Terlalu jahat suami saya. Terlalu jahat istri saya. Terlalu jahat anak saya. Saya dilupakan. Kurang apa saya baiknya? Engkau tidak akan bisa mengampunin. Maka tapi kalau engkau lakukan firman. Firman mengatakan ampuni orang yang berbuat salah padamu. Bahkan bukan hanya ampuni. Doakan, bahkan berkati. Maka engkau akan berjalan di atas air. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Iblis gak suka kita lakukan firman Tuhan. Kalau bisa kita berjalan di atas kekuatan kita. Kita berjalan di atas ego kita. Kita berjalan di atas keinginan kita. Gak akan jadi apa-apa. Tapi berjalan di atas firman, engkau akan melakukan perkara yang besar. Wow. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa ada peranan satu orang lagi yang tidak suka kalau kita mengalami perkara besar. Siapa dia? Iblis. Dia tidak suka kalau engkau bisa mengalami perkara besar. Maka dia buatlah segala macam membuat engkau ragu dan engkau tenggelam. Kenapa kita bisa tenggelam? Ada 3 hal. Pertama nih, ini apa? Orang yang pikirannya kusut. Orang pikiran kusut tuh kelihatan mukanya kusut. Coba lihat kanan kiri, ada yang mukanya kusut gak di sini? Tahu pikiran kusut kenapa? Karena semua perlu bukti. Thomas bilang apa? Sebelum aku cucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak percaya. Kalau engkau hidup ini selalu perlu bukti,
pikiranmu kusut. Ikut Tuhan gak perlu bukti, ikut Tuhan perlu iman. Kalau engkau bilang, kalau aku lihat suamiku berubah, baru aku mau pelayanan. Gak akan tuh laki lu berubah. Kalau aku usahanya maju, baru akan ikut Tuhan. Gak akan usaha maju. Itu pikiran kusut, itu pikiran daripada si jahat. Makanya iblis memang gak ada, gak kita lihat. Tapi dia masuk dalam pikiran kita yang buat engkau selalu bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Sometimes gak seperti itu. Karena dikatakan Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Bapak-bapak mau bahagia hidupnya? Bukan karena engkau punya emas, bukan karena engkau punya pabrik. Tapi waktu engkau punya iman kepada Yesus, itu orang yang paling berbahagia. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis masuk melalui apa? Melalui hati kita. Makanya ada hati dengki, hati iri. Saya mau tanya, waktu Kain mempersembahkan kepada Tuhan, apakah hatinya beres? No. Tuhan bilang begini, Kain, kenapa mukamu muram? Maka di tempat ini yang mukanya muram, hatinya gak beres. Coba saya lihat kanan kiri. Di sini yang muka kayak Daniel, hatinya gak beres. Tapi orang walaupun gak pakai makeup, tapi kalau hatinya beres, itu mukanya aduh keren kayak angel. Coba lihat kanan kiri, ada muka angel gak di sini? Yang di sini muka Daniel, berarti hatinya gak beres. Halo. Gak ada gunanya engkau datang beribadah tapi kalau hatimu gak beres. Kata Tuhan apa? Percuma mereka beribadah karena hatinya menjauh daripadaku. Tuhan melihat hati. Kain dia kasih persembahan. Tidak jadi jaminan loh. Kita beribadah di tempat ini tapi kalau hati kita masih dengki, masih marah, masih tawar hati, masih mendua hati. Gak jadi apa-apa. Amin. Bagaimana? Masih ada kepahitan di sini? Masih ada yang kepahitan? Masih ada yang tawar hati? Masih ada yang mendua hati? Masih ada yang bimbang? Sama juga. Halo, saya pernah menyimpan kepahitan bertahun-tahun. Makanya gak aku dapat apa-apa. Percayalah, itu tipu daya si jahat. Lu punya badan boleh di GSJS, tapi hati lu jangan di GSJS. Percuma. Lu boleh badan lu pelayanan, tapi hati lu jangan ada sama Tuhan. Percuma. Yang ketiga adalah apa? Kedagingan. Kedagingan membuat kita, dikatakan tadi, bisa masuk peranan si jahat. Contoh siapa? Daud. Kedagingan yang melihat Tante Betseba, betul? Maka di tempat ini bapak-bapak jangan suka ngintip orang mandi. Berbahaya, betul? Dia intip Tante Betseba mandi. Akhirnya waktu dia bilang, itu siapa? Padahal pegawainya bilang, itu adalah istri Uria, binti Uria. Artinya Roh Kudus sudah bilang, itu istri orang loh. Tapi waktu engkau dikuasai oleh kedagingan, kita bisa lupa sama Tuhan sama sekali. Iblis masuk dari kedagingan, iblis bisa masuk dari apa? Hati, iblis bisa masuk dari pikiran. Iblis ada. Jangan pernah bilang iblis gak ada, dia ada. Ada gak di sini dia? Ada. Waktu engkau udah pengen pulang cepat-cepat, bilang ini pendatanya kebangetan, itu ada iblisnya. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Yang kelima, mari kita lihat yang kelima. Yang kelima kita lihat. Yang kelima, ini yang terakhir. Saya undang pemusik. Matius 14 ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang dalam perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Saya mau tanya, apakah Tuhan senang dengan ayat ini? No. Kenapa? Karena mereka baru berkata engkau anak Allah, baru menyembah Tuhan, baru memuliakan Tuhan, sudah melihat mujizat. Jangan lihat mujizat baru katakan Allahku luar biasa. Mujizat boleh tidak kita alami saat ini. Mungkin masalah belum selesai sampai hari ini. Utang belum beres. Jawaban doa belum ada. Tetap katakan Tuhanku luar biasa. Maka pada waktunya kau akan melihat hasilnya. Tuhan berkati. Saya undang musik. Ini saya bawa hadiah Natal. Mau gak hadiah Natal? Buat orang-orang yang tadi sudah melakukan 5 hal tadi. Waktu dapat masalah datang pada Tuhan. Waktu dalam keadaan berjalan di atas firman. Waktu dalam keadaan engkau sudah mengadakan pemberesan. Ada bonus yang Tuhan sediakan. Tuhan kita bukan Allah yang pelit loh. Waktu engkau betul-betul berjalan di atas firman. Bonus itu Tuhan sediakan sama kita. Dan ada berapa banyak bonus? 66.000 bonus dalam Alkitab. Terlalu sayang kalau engkau tidak menikmati. Siapa yang mau dapat bonus ini? Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, saya gak bisa kasih semua ya. Saya pilih berapa orang, oke? Siapa yang mau coba angkat tangan? Oke, boleh maju ke sini 5 orang saja. 5 orang, ayo. 5 orang.
Yang paling depan semua yang maju. Ya sudahlah, nasib. Ayo ambil satu. Satu. Oke, boleh satu. Ayo dari sana ada. Tunggu, maju ke depan sini tadi. Maju depan sini. Udah jangan banyak-banyak. Kenapa semua aja datang sini. Banyak-banyak. Nanti bacanya nanti aja ya. Nanti boleh baca. Percayakan, aminkan firman yang kau dapat. Ya, nanti saya minta ke depan yang cuma 5 orang saja. Yang ke depan yang baca. Atau siapapun yang mendapatkan yang pas dengan apa yang dialami sama dia. Ya sure of course. Satu ya. Sudah semuanya. Sudah jangan kebanyakan yang datang. Aku Yanti bengkok ini. Bungkuk. Udah. Thank you sayang. Sudah. Selesai. Udah ya. Oke, satu lagi. Siapa yang sudah buka? Apa yang kau dapat yang persis dengan kau alami sekarang? Boleh angkat tangan? Satu aja, satu lagi. Ada? Ada? Ini nubuatan ya? Ada? Boleh buka? Ada yang dapat persis seperti yang dialamin? Ada? Maju ke depan sayang. Namanya ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Ana. Ibu Ana dapat apa sih? Ini saya bacain. Ibu Ana dapat apa? Tuhan yang membuka pintu yang tertutup. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, 2026 menjadi tahun kemenangan bagimu. Tuhan berkati. Love you sayang. Ada lagi? Satu lagi? Yang dapat? Oke. Siapa namanya? Sini saya baca. Mike. Untuk Mike. Sudah waktunya untuk menerima promosi Tuhan. Wah, luar biasa Mike. Kamu bekerja di mana? Di mana? Di mana? Di Garuda Food. Percaya Tuhan bisa angkat lebih lagi. Setia sama Tuhan, berjalan dengan firman akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan berkati. Yuk kita berdiri semuanya. Siapa yang mau saya kasih paria supaya hidupnya nggak lagi pahit? Ayo, ini paria khusus loh. Ini dari tanah suci ini. Ada yang mau? Ini ibu kasih gratis. Sini sayang, that's for you. Ya, give it to your mom, okay? Give it to your mom, okay? Yes, ada lagi? Ada yang mau paria? Ini urapan khusus tahu. Urapan khusus, ada yang mau paria? Kalau pahit, makan pahit pasti sembuh. Yes, come ibu. Stop untuk gak pahit lagi ya sayangku. That's for you. Thank you sayang. Ada? Satu lagi? Yes, I saw you. Aku udah lihat kamu dari tadi, tapi kamu gak bergerak, saya diem. Tuhan tolong, Tuhan akan bereskan. Ya sayangku ya, Tuhan berkati. Ada dua lagi? Ada dua lagi? Oh langsung ke depan. Oke cantik, banyak banget ini. Dua saja kayaknya ya. Oke ibu, terima kasih. Oke oma kasih yang ini buat kamu. Dikasih korma ya. Korma ya, tapi jangan makan kebanyakan, oke? Ini untuk membuat kita tetap kuat dalam nama Tuhan Yesus. Satu lagi untuk Dede, oke? Love dari oma, Tuhan berkatin. Semua diberkatin? Yes. Ingat tadi Yesus berjalan di atas air. Kita juga bisa berjalan di atas air. Hidup dalam firman. Jangan takut, waktu kau takut datang pada Tuhan. It's okay not to be okay. Jangan pernah malu untuk berkata, aku lagi lemah, aku lagi down. Waktu suami saya tabrakan, saya datang kepada teman-teman pendoa. Tolong doakan, aku takut. It's okay. Waktu orang mengatakan berarti dia kurang bertobat, dia kurang beriman. Siapa bilang? Tuhan menghargai orang yang mengaku apa adanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang apa adanya. Amin. Tuhan berkatin. Yes. Ini gak usah dibawa pulang ya. Pilih satu lagu. Saya undang semua berdiri yuk. Boleh pilih lagunya. Bapa yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, kami sangat percaya.
Bapa yang baik, cerita tentang engkau berjalan di atas air, di mana murid-murid takut dan engkau datang, engkau berkata jangan takut dan engkau membawa Petrus berjalan di atas air. Itu adalah satu nubuatan bagi setiap kami. Tuhan mau pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini untuk bisa mengalami perkara besar dengan Tuhan. Memang keadaan dunia akan semakin menakutkan, semakin banyak kekacauan, semakin banyak berita-berita yang tidak menyenangkan. Tapi satu hal yang kami pegang, waktu kami berjalan di atas firman-Mu, kami tidak akan takut lagi, kami akan kuat, kami akan Tuhan berikan kemampuan, Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kepastian. Terima kasih Bapak, berkati jemaat GSJS, berkati Pastor Michael dan juga untuk istri dan juga anak terkasih, berkati juga untuk semua pengurus, berkati untuk seluruh jemaat. Melalui hidup kami percaya 2026 bukan lagi tahun ketakutan, tapi tahun penuh kemenangan bersama dengan GSJS Surabaya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.